Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang budiman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama ibu Anggun Purnamasari, mengajar di kelas 4 SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan materi untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran pertama, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari 3 muatan pembelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan juga IPA. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan membaca teks cerita, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, dengan memperhatikan keadaan Indonesia, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan berbagai alat musik, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Nah, materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, cara menghasilkan bunyi. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah yaitu NKRI. Anak ibu tahu apa itu NKRI? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk kita syukuri. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, maka pemerintah mengadakan pawai budaya di setiap tahunnya. Nah, bacaan untuk pawai budaya ini ada pada buku tema halaman pertama. Silahkan dibuka. Sekarang, mari kita bahas untuk paragraf pertama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, apa ya yang dibicarakan dari paragraf pertama ini? Untuk mengetahuinya, mari kita simak ulasan berikut. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk suatu cerita. Gagasan pokok adalah ide pokok yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di dalam satu paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Gagasan pokok itu berada di dalam kalimat utama. Jadi, dalam paragraf hanya terdapat satu kalimat utama. Artinya, hanya ada satu gagasan pokok. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, untuk dapat mengetahui gagasan pokok di dalam suatu paragraf, anak ibu harus melakukan langkah-langkah seperti pada di bawah ini. Yang pertama, yaitu bacalah dengan seksama seluruh isi teks. Yang kedua, temukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan unsur inti dari kalimat utama. Dan yang keempat, unsur inti dari kalimat utama itulah gagasan pokok. Sekarang kita coba kembali ke bacaan pawai budaya. Tadi kita sudah membacanya dengan seksama, maka langkah kedua kita harus menentukan kalimat utamanya. Nah, benar sekali, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Setelah kita menemukan kalimat utama, kita akan menemukan unsur inti sebagai gagasan pokoknya yang terletak di dalam kalimat utama. Maka kita dapatkan gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik.
Nah, untuk paragraf berikutnya, silahkan anak ibu coba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Selain dari keberagaman suku bangsa, Indonesia juga terdiri dari keberagaman agama, bahasa, rumah adat, kesenian daerah, upacara adat, dan pakaian daerah. Nah, agama di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan bahasa di Indonesia itu dibedakan secara garis besarnya ada 2, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa dan bahasa daerah sebagai identitas dari daerah masing-masing. Sedangkan rumah adat itu perbedaan yang mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan masyarakat setempat. Kesenian daerah itu terdiri dari tarian daerah, lagu daerah yang nantinya akan diperlihatkan pada kegiatan dan upacara adat. Nah, upacara adat sendiri itu menjadi salah satu keragaman budaya Indonesia. Salah satunya yaitu di daerah kita Sumatera Barat adanya upacara adat Tabui yang memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad pada 10 Muharram. Selanjutnya ada pakaian daerah. Pakaian daerah ini juga digunakan pada kegiatan upacara adat sebagai pengenal bagi daerah masing-masing. Nah, jika kita memiliki keberagaman, otomatis kita harus mencerminkan sikap-sikap menghargai keberagaman tersebut. Contoh sikapnya yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, senantiasa bertutur kata sopan dan berperilaku santun. Yang keempat, ikut mengapresiasi terhadap keberagaman. Dan yang kelima, cinta keberagaman dan yakin akan banyak manfaatnya. Selain dari keberagaman tadi, ternyata Indonesia juga mempunyai keberagaman di bidang alat musiknya. Contohnya, yang pertama ada angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang kedua ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Yang ketiga ada kecapi yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Dan yang keempat ada gendang dan tifa yang berasal dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, baik itu dipukul, ditiup, dan dipetik tadi, akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Bunyi yang kita dengar sehari-hari ini sebenarnya bersumber dari adanya benda yang bergetar atau benda yang mengalami getaran. Bunyi dapat merambat melalui media perambatan. Sifat-sifat bunyi itu sendiri yang pertama, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Medium perambatan ini bisa saja berupa zat gas, zat cair, maupun zat padat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Seperti apa? Ya, seperti batu, seperti dinding, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak, seperti kain, kapas, kertas, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Nah, caranya bisa dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Artinya, jumlah getaran yang semakin banyak dalam setiap detik, maka akan menghasilkan bunyi yang semakin keras juga. Jumlah getaran dalam setiap detik itu disebut dengan frekuensi. Jadi, jika frekuensi bunyi semakin besar, maka suara pun akan semakin keras. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan pembelajaran ini dapat dipahami. Untuk mengukur kepahaman anak ibu terhadap materi pembelajaran ini, ibu telah menyediakan konten tugas, yaitu yang pertama, tugas anak ibu membaca cerita pawai budaya pada buku tema halaman pertama. Lalu, anak ibu silakan buatkan peta konsep dari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang kedua, anak ibu silahkan buka link yang ada pada kotak deskripsi di bawah ini untuk mengerjakan kuis kahotnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.